Berita bahwa Alvin Lim adalah mafia asuransi itu pernah ada memang? Ada. Semua itu terjadi ya bukan karena kriminalisasi lah. Ada sesuatu di balik itu yang membuat dia harus menjalani ini. Siapapun yang menghalangi langkah dia akan dihancurkan, apapun itu caranya, berapapun biayanya. Dengan nama baru, identitas baru, terus dibuat paspor, dibikin diberangkatkan mati. ke Singapura, Ya, disuruh klaim disuruh Beli asuransi, ya. Habis 4 itu bulan meninggal. dibikin meninggal. Kan polisi masuk ke rekening Budi dong? Iya, Siapa ahli warisnya? dibikinlah istrinya Bang Alvin. Loh, Semua orang di kantornya tahu berarti karena istrinya terlibat gitu. terlibat. Yang diklaim itu Total ya, dari 5 asuransi. 3,8 lah kurang lebih. 3,8 Juta Sing dollar. Oke, berarti 40 miliar. Iya. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik, ya, di The Real Rumah Uya. Oke, saya di sini bersama dengan Mas Toto, ya, Mas Risto, Ya. sarjana hukum ya, Ya. seorang lawyer, advokat, mantan teman intimnya Alvin Lim, sahabat ya. Mantan teman lah. Ya, Sahabat, oke. ya. Sahabat. Iya. Satu kampus juga. Sebenarnya kalau dibilang mantan ya tetap teman sih. Tetap teman sih, pakai sih. Iya. Berarti ada sesuatu kan? Ya, Iya, ada kata sinya ya. Iya. tetap teman lah. Iya, tetap Ya. teman, tapi tetap teman secara Cuma mungkin beda pemahaman dalam beda beberapa. pemahaman, beda visi, beda Ya, jalur di sana. Ya. Oke, nah sekarang Mas Toto ini, orang bilang Alvin Lim dikriminalisasi. 2 hari, nggak sampai 2 hari ya setelah podcast tayang di tempat saya, dia langsung ditangkap paksa, dijemput paksa, sekarang di penjara. Tapi Mas Toto setuju apa nggak dia dikriminalisasi? Apa pantas ditangkap? Ya, sebenarnya kalau mau bicara, mungkin saya harus bicara apa adanya lah ya, tanpa saya tutupi ya. Sebenarnya semua itu terjadi ya bukan karena kriminalisasi lah. Ada sesuatu di balik itu yang membuat dia harus menjalani ini sih. Harus menjalani ini. Jadi Ya. dia di penjara ditangkap ini itu memang sesuai dengan prosedur. Saya bilang sesuai prosedur. Oke, kenapa? Ini Ya, kan kasusnya tuh kita bicarakan dulu. Kasusnya kan dia ditangkap tuh karena pemalsuan KTP kan ya. ya, Oke, untuk berhubungan dengan asuransi. ya. Nah, oke, kenapa? Ya, karena apa ya? Kadang-kadang dalam hidup ini kan, Mas, Iya. apa yang tersirat itu belum tentu apa yang tersurat. Oke. Ya kan, satu poin. Dan kedua, kadang-kadang kan ya kita bicara ada asap ya pasti ada api, Iya. ya kan. Dan kalau kita lihat kan lembaga peradilan itu kan juga nggak bisa sembarangan main tangkap, main penjarain orang, Iya. apalagi zaman begini. Iya. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya pun sama sekali secara pertemanan tidak ada masalah dengan Bang Alvin Lim. Iya. Ya kan, kita teman. Cuma ada beberapa hal yang saya ketahui, saya pikir tidak seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Oke, kalau kita resume dikit lagi, Ya, dia kan sekarang dibilang bahwa kan dia cuma alamatnya aja dipakai ya, untuk KTP yang diduga palsu, ya, gitu kan? Dan ini berhubungan dengan asuransi. ya. Dan klaim 6 juta. Klaim Katanya. cuma 6 juta doang. Ya, Dan dibilang juga kok cuman alamatnya dipakai doang, bukan dia memalsukan, kok dia bisa di penjara. Nah, sebetulnya urusan apa sih hubungannya asuransi sama KTP itu gimana, saya nggak ngerti. ya sebenarnya kan gini, Mas. Asuransi ini kan juga apa ya? Kalau kita bahas lebih dalam, kenapa kejadian bisa begitu? Ya kan, karena yang 2 orang ini kan dibuatkan KTP dengan nama yang berbeda. Karena Oke, 2 orang ini siapa nih? ya kalau saya bilang ya oleh jaringannya Bang Alvin Lim. Oke, penggunaan alamatnya. Ya mungkin ya karena satu kecerobohan, satu juga mungkin ketidaksengajaan. Iya. Jadi mau gampang ya akhirnya pakai alamat Karawaci tersebut. Buat apa pakai buat KTP di alamat? Gini loh Mas, sebenarnya kan asuransi di kita ini kan Iya, semakin iya. hari kan semakin baik, Iya. ya kan. Dan asuransi kan punya SOP. Iya. Begini Mas, asuransi itu kan sebenarnya untuk orang yang sehat.
kalau kita orang yang banyak sakit dan sebagainya, kan asuransi tidak bisa terima kita. Iya. Beda dengan BPJS. Iya. Ya kan, hari ini bayar, besok mau sakit bisa. Asuransi kan nggak bisa. Iya. Karena yang bersangkutan dua orang ini sudah punya track record sering keluar masuk rumah sakit, akhirnya supaya tidak ada masalah pada saat pembelian polis, sehingga dibuatlah KTP palsu atas nama kedua orang ini. Nah, dan kita kan jujur akui Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin bagus. Iya. Sistem kependudukan juga semakin bagus, ya kan? Kejadian ini mungkin kalau kita flashback ke 10 tahun lalu nggak ada masalah. Karena masih sulit tracing-nya. Tracing ya, Ya, track ya. gitu ya. Tapi kan zaman semakin canggih, ya akhirnya ya dibuatlah KTP dengan nama yang berbeda. Tujuannya sebenarnya Nah, ya buat apa? untuk mengelabui asuransi supaya bisa beli polis. Oke, yang mengelabui ini dua orang ini apa Alvin Lim terlibat? Maksudnya kan gimana? Kalau kita bilang ada terlibat, ya saya jawab ada terlibat. Kenapa? Emang ada cerita apa? Karena kan gini, Alvin Lim juga sebenarnya juga mendaftarkan diri sebagai agent di perusahaan Allianz ini dengan KTP yang berbeda. Oke, Alvin Lim nih agen asuransi berarti? Sebenarnya memang dia mantan agen asuransi. Oke. Ya, dan saya juga mantan agency director di beberapa perusahaan asuransi sebelumnya. Di beberapa. Oke, menarik. Pada saat itu kenal dengan Alvin Lim? Ada jalan sih kenal sama beliau, ada jalan yang sebenarnya ya semua ini bisa dimainin ya karena kita manfaatin celah administrasi negara kita yang belum beres. Oke, semua ini bisa dimainin. Berarti Mas pemain dong dulunya? Saya pernah melakukan yang mirip dengan itu juga. Saya Jadi pernah di apa? waktu dibersamaan kan gini, sistem asuransi di Indonesia itu tidak bisa satu agent mewakili beberapa perusahaan. Iya. Beda seperti Singapura. Iya. Kalau Singapura kita satu agent kita bisa jual Betul. semua produk Semua asuransi. aja. Boleh. Iya, Ya, selama kita tidak di blacklist perusahaan Iya, itu iya. kita boleh jual. Tapi di Indonesia enggak. Karena AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengharuskan satu KTP, satu nama untuk satu perusahaan asuransi. Terus Nah, oke, pas menarik. zaman itu kan masih sekian tahun yang lalu lah, 5-6 tahun lalu, NIK kita kan masih belum beres. Iya, nik kependudukan. Ya, NIK kependudukan belum beres. Jadi dengan mudahnya itu kita bisa buka KTP kedua, ketiga itu dengan sangat mudah. Kita nih siapa berarti? Siapa aja, termasuk saya juga, Alvin Lim? juga sama melakukan itu. Jadi banyak KTP Pasti punya beberapa KTP. yang menjadi agent Untuk di beberapa kita di instansi. bisa perusahaan jadi dalam satu waktu kita bisa berada di beberapa perusahaan. Oke, jawab dengan jujur ya. Ya. Berarti Mas pernah jadi mafia asuransi? Itu bukan mafia sih, Mas. Apa? Penjahat Karena asuransi? bukan juga, karena Apa? gini loh. Ini kan namanya kita bicara ini materi lah, Iya. cari income ya. Iya. Kadang-kadang kan kita cari klien itu susah. Iya. Ya kan, kita dapat satu klien, kadang-kadang misalnya kita perusahaan A. Ya. Klien ini sudah beli polis A, dia pengen beli polis B. Kalau kita lepas klien ini ke agent yang B kan hilang ini klien. Ya, ya. Akhirnya kan kita daftar di perusahaan B dengan KTP yang berbeda, Ya. kita dapat license, kita bisa juga jual B. Oke. Jadi kalau dibilang mafia bukan mafia, tapi kalau bilang nakal, nakal. Mafia kan nakal awalnya Mas. Ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita cari komisi dari situlah supaya siap apapun jualan kita dapat komisi. Tapi ngomong-ngomong soal asuransi, saya jadi ingat nih, Alvin Lim pernah mengcounter sebuah pemberitaan, saya nggak tahu tuh sumbernya dari mana, yang bilang kalau Alvin Lim itu adalah mafia asuransi, dia bilang itu hoax. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa ada berita seperti itu? Ya. Hoax seperti itu gimana? Kalau menurut saya sih, kalau dibilang hoax, ya juga bukan hoax. Tapi kalau dicari siapa pembuat penyebar berita itu, saya juga tidak tahu. Oke. Ya kan? Coba kalau Mas Uya nanya saya, apakah Alvin Lim itu pemain asuransi atau tidak? Ya saya jawab jujur, iya gitu. Mafia asuransi benar berarti? Sebenarnya bukan mafia, tapi kalau lebih halusnya saya bilang pemain lah. Halusnya? Ya. Kasarnya? Kan berita hoax tuh ada kan mafia Iya, bilangnya gitu. iya. Iya. Coba kalau mafia kan konotasinya itu kan wah sangat luar biasa atau Iya, gimana. iya. Tapi ya kalau setahu saya di zaman saya itu juga banyak pemain, bukan beliau aja sih. Tapi berita bahwa Alvin Lim adalah mafia asuransi itu pernah ada memang?
Ada. Ada. Oke, gimana emang ceritanya? Jadi begini, sebenarnya ya apa ya kita bilang